Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Puspita Dewi dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal penting dalam pidato atau presentasi. Yang pertama, hantu dalam public speaking. Yang kedua, takut salah dalam presentasi. Yang ketiga, sikap mental dalam presentasi. Yang keempat, mengapa presentasi saya membosankan. Yang kelima, tips agar presentasi berhasil. Yang keenam, bukan sekedar bicara. Dan yang ketujuh ada tantangan sebelum presentasi, serta yang terakhir ada bad mood sebelum presentasi. Bagaimana sih solusinya? Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, ada hantu dalam public speaking. Apa sih hantu dalam public speaking di sini? Yang pertama itu ada takut tidak bisa menjawab ketika ditanya audiens atau peserta yang hadir. Yang kedua, takut audiens yang hadir lebih pintar atau status sosialnya lebih tinggi daripada yang berpresentasi. Kemudian yang ketiga, gugup atau lupa ketika kita akan menyampaikan materi yang kita akan sampaikan sehingga kita merasa malu. Hal-hal apa saja yang bisa mengatasi hantu dalam public speaking? Yang pertama adalah yakin bahwa kita sudah paham terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus mempersiapkan dengan apa? Latihan yang terus-menerus dan beratur. Kemudian fokus terhadap hal-hal positif saat kita menyampaikan materi tersebut. Takut salah dalam presentasi. Ada beberapa sebab mengapa orang merasa takut ketika akan berpresentasi. Yang pertama, takut gagal, kemudian takut ditertawai, atau takut terlihat bodoh di depan umum. Sebelum presentasi, orang sudah membayangkan banyak hal, seperti presentasi kita membosankan, kita merasa takut, tiba-tiba lupa, gugup, sama kita selalu berpikir yang tidak-tidak. Sehingga itu menjadi beberapa sebab orang merasa takut ketika akan berpresentasi. Nah, cara mengatasinya adalah lakukan dengan persiapan yang matang, latihan, dan kita membuat sesuatu hal yang menarik supaya kita tidak merasa takut ketika berpresentasi. Sikap mental dalam presentasi. Nah, ketakutan adalah hal umum ketika kita sedang berbicara di depan umum atau sedang berpresentasi. Diminta untuk berbicara di depan umum atau banyak orang itu sangat membuat kita merasa ketakutan. Takut itu wajar, kita akan mengatasi takut dengan tenang, kemudian mempersiapkan diri. Meskipun itu mendadak, kita harus punya persiapan materi apa yang harus kita sampaikan. Kemudian, tidak ada yang salah atau benar saat kita memulai presentasi atau menyampaikan materi. Tips agar presentasi kita berhasil. Pengetahuan materi yang harus kita lebih pahami. Karena pengetahuan materi harus kita pahami agar kita juga mengerti dan kita mudah untuk menyampaikan kepada audiens. Kemudian penampilan diperhatikan seperti baju, pakaian, dan lain-lain. Kemudian kenali audiens, itu akan membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian lakukan peregangan seperti olahraga kecil terlebih dahulu. Kemudian jangan panik dan kaku. Mengatasi jangan panik dan kaku, kita bisa berjalan di tengah-tengah audiens atau ke kanan dan ke kiri. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum. Itu tips agar presentasi kita berhasil. Nah, bukan sekedar bicara. Bicara di depan umum atau di halayak itu harus memberikan dampak yang kuat dan dibutuhkan keterampilan yang khusus. Berarti dengan serius, teknik yang khusus untuk mengembangkan pola pikir yang positif dan berkomunikasi dengan percaya diri. Itu yang harus kita lakukan agar kita bicara bukan sekadar bicara. Tantangan sebelum presentasi. Yang pertama, kita jangan merasa gugup. Kemudian kuasai materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, jangan blank saat presentasi. Kemudian
Durasi presentasi harus dihitung dari sebelum kita menyiapkan sebuah materi. Kemudian mencairkan suasana itu sangat perlu. Kemudian kita harus berusaha tenang dan kita juga mempunyai alternatif lain untuk media penyampaian kita. Cara mengatasi bad mood sebelum kita melakukan presentasi. Karena setiap suasana hati orang itu bisa berubah-berubah. Jadi, kita dapat mengatasinya dengan mendengarkan musik yang positif. Kemudian kita bisa makan coklat karena coklat sebagai anti stres. Kemudian kita juga bisa makan terlebih dahulu, minum teh hangat atau teh yang beraroma. Kemudian tertawa, berdiam diri sejenak. Kemudian kita juga bisa tidur paling lama 30 menit supaya badan kita lebih rileks. Dan jangan lupa bersenyum dan selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.